Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Sehingga akhirnya hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, dipakai, diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari ini ya Allah. Karena pagi hari ini Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan melawat setiap kami. Kami bersyukur melalui pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing, hadirat Tuhan nyata. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami percaya di mana nama Yesus ditinggikan, maka kesanalah Tuhan akan menarik setiap jiwa-jiwa. Dan kami percaya Allah bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami cari Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberi hidup. Dari Tuhanlah kami mendapatkan segala apa yang baik. Karena itu ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, ajar kami untuk selalu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga tergenapi firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapa, kami buka hati kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan bekali kami, Tuhan tuntun kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi mereka yang susah, lepaskan yang terikat. Sehingga pagi hari ini kami semua di rumah kami masing-masing mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan di mana-mana tempat Bapak Ibu berada. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan masih ada dalam rangkaian topik apa yang menjadi penghalang janji Tuhan tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita sudah belajar 6 hal, dan kita hari ini masuk dalam poin yang ke-7, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saudara bisa melihat setiap review yang ada di akun YouTube channel saya, Dan Latu Heru. Saya catat di sana, saya masukkan di sana setiap rekaman daripada doa pagi ini, tapi secara khusus yang hanyalah khotbahnya saja, sehingga kita bisa mereview kembali, kita bisa belajar kembali apa sih yang menjadi penghalang dari anak-anak Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Apa sih yang menjadi penghalang anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Karena Alkitab mencatat itu yang terjadi tatkala bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Maka Tuhan menjanjikan, janji Tuhan murni loh saudara, janji Tuhan pasti terjadi loh saudara. Tuhan bilang bahwa engkau akan aku bawa masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tapi yang masuk cuma 2 dari sekian banyak yang dibebaskan dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Yang masuk cuma 2, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Nah, itulah yang kita pelajari beberapa hari belakangan ini. Selama dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini, kita sudah ada di poin yang ke-7. Saya sedikit review buat setiap kita. Dari poin yang pertama, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Yang pertama, karena memiliki mental tidak mau susah. Yang kedua, karena berjalan dengan mata jasmani. Dan yang ketiga, membesarkan hal-hal yang negatif dalam hidupnya, dalam pergumulan. Yang keempat, apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena lebih mengejar berkat daripada perkenanan Tuhan. Yang kelima, kenapa anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Karena selalu tidak berpusat kepada janji Tuhan, tapi hanya fokus kepada masalah. Dan yang keenam, kemarin kita sudah belajar apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena tidak siap
menghadapi peperangan. Iya kan? Kemarin kita udah bahas, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah memberikan. Tuhan selalu bilang, aku sudah menyerahkan. Iya kan? Kalau bangsa Israel dulu dihadapkan dengan peperangan, maka Tuhan bilang, aku sudah menyerahkan bangsa ini ke dalam tanganmu. Tapi bagian umat Tuhan, maju berperang, maju bertindak, maju melangkah, itu bagian kita. Tapi kita mengerti di depan sana, pada saat terjadi peperangan, Tuhan menyertai kita. Ini yang mesti kita pegang. Jangan ragu, jangan takut, dan harus siap menghadapi setiap peperangan. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang ketujuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Yang ketujuh saya bahas atau saya pelajari, karena tidak mau berubah. Karena tidak terima atau tidak siap dengan perubahan yang ada. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perubahan dari gelap menuju kepada terang. Dari hidup menghujat Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sekarang. Itu adalah sebuah perubahan dari hidup lama masuk dalam hidup yang baru. Itu adalah sebuah perubahan. Dan kalau anak-anak Tuhan tidak siap dengan perubahan ini, maka tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel tatkala mereka dijanjikan untuk masuk dalam tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tapi tidak ada yang masuk. Kenapa? Karena tidak berubah. Mentalitinya tetap mentalitas sebagai seorang budak, seperti budak di Mesir. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena itu siapkan Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Keluaran pasal 16, ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dalam perjalanan umat Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka dipimpin Tuhan, mereka dibawa Tuhan, mereka pun dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, saudara. Mereka minum dari mata air, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di padang gurun itu. Sulit mendapatkan air, tapi Tuhan berikan air. Sulit mendapatkan makanan, tapi Tuhan berikan makanan. Sehingga umat Tuhan dalam menantikan janji Tuhan untuk masuk dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya, tetap hidup dalam pemeliharaan, walaupun ada di padang gurun. Dan kita mesti sadar, terkadang untuk kita mau berjalan menuju janji Tuhan, ada pembentukan, ada pemurnian, ada proses. Dan terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam padang gurun. Tapi dengar baik, ini kabar baiknya, di padang gurun sekalipun Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Amin. Amin, saudara. Yes, iya kan. Yang kedua, ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Lihat mentalitas budak. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih yang disungutin umat Tuhan? Ya kan? Kita lihat di ayat yang ketiga. Ini yang disunguti, ini yang dikeluhkan umat Tuhan. Dan berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lihat saudara, umat ini, mentalitas budak ini yang belum berubah, tidak mau mengalami perubahan, lebih memilih mati di padang gurun lebih memilih mati di padang di Mesir dengan muka menghadap menghadap daging, menghadap makanan, menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lebih memilih isi perut, lebih memilih hal-hal kedagingan. Dia lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, jauh dari apa pikirannya dia. Umat Tuhan, bangsa Israel, itu yang lebih dipilih sama mereka. Lebih baik kita mati di Mesir lah, tapi kita bisa makan sampai kenyang, daripada sekarang dia bilang, sebab
kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tidak ada perubahan mental daripada umat Tuhan yang keluar dari Mesir, diproses, dibentuk di padang gurun untuk masuk dalam tanah perjanjian, yakni apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ini yang saya bilang, physically mereka sudah keluar dari Mesir, tubuh mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, tapi pikiran mereka, mentalitas mereka masih seperti seorang budak dan masih tetap tinggal dalam Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada perubahan dari gaya hidup kita yang lama. Ketika kita belum menerima Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus, maka harus ada perubahan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau mau melihat sebuah janji Tuhan, kalau engkau mau melihat ada janji yang digenapi dalam hidupmu, engkau harus mengalami perubahan. Engkau tidak bisa melakukan itu saja, tapi engkau mengharapkan hasil yang baru. Harus ada sesuatu yang baru yang engkau belum lakukan selama ini. Dulu belum pernah baca Alkitab, dulu jarang baca Alkitab. Sekarang kita mengalami perubahan. Setiap hari kita renungkan firman. Dulu kita nggak pernah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita mengalami perubahan untuk selalu setiap hari memuji menyembah Tuhan. Dulu kita nggak pernah berdoa. Sekarang kita diubahkan Tuhan. Kita jadi orang-orang yang suka berdoa. Itu perubahan. Untuk ikut Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan harus ada perubahan, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam Roma pasal 12, saudara dikasih dalam Tuhan. Coba lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Lihat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk apa? Untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Berubahlah. Harus ada perubahan. Dulu arah kita ke kiri, sekarang kita berubah, berjalan arah ke kanan. Itu perubahan. Sehingga akhirnya kita mengerti, dalam kita mengiring Tuhan harus ada yang berubah dalam hidup saya. Umat Tuhan tidak mengalami janji Tuhan karena tidak mau berubah. Tidak mau berubah dalam pemikirannya, tidak mau berubah dalam kebiasaan-kebiasaannya, tidak mau berubah dalam perkataannya. Hidupnya penuh dengan persungutan, hidupnya penuh dengan pengeluhan. Sama. Sebelum mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka seperti itu. Ngeluh, sungut-sungut, itu mental budak. Kita nggak bisa menerima sesuatu yang baru di dalam tempat yang lama. Itu yang diumpamakan oleh Yesus sebagai kantung anggur, kantong kulit yang tua. Matius 9 ayat 17, coba saudara lihat. Matius pasal 9 ayat 17, Yesus bilang begini, saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Iya kan? Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Dua-duanya hancur. Baik kantong kulit anggur maupun anggurnya terbuang, sama-sama tersia-siakan gitu kan. Tetapi anggur yang baru harus disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terperiharalah kedua-duanya. Kita nggak bisa meminta sesuatu yang baru dari Tuhan kalau kita belum mengalami perubahan. Harus ada perubahan dari cara hidup kita. Kita tahu sekarang di tengah-tengah pandemik ini banyak hal yang berubah, saudara. Cara ibadah kita, cara belanja kita, iya kan? Ada begitu banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan kita pribadi tatkala ada di pandemik ini. Berarti segala sesuatu berubah. Itu sebabnya dalam kita mengiring Tuhan, kita pun harus mengalami pertumbuhan, perubahan. Jangan mengalami stagnan.
Dulu saya terima Yesus di tahun 94 gitu kan ceritanya gitu kan. Tapi sekarang 2021 ya nggak ada perubahan. Saya lihat sama suami saya pendeta, ya saya nggak lihat perubahan dalam hidup istri saya pendeta. Sama, padahal dulu saya udah lihat dia udah melayani Tuhan, dia udah memuji menyembah Tuhan, tapi kelakuannya masih kasar, mulutnya masih kasar, kelakuannya masih bejat. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bukan perubahan, tetap sama. Dan ingat, anggur yang baru tidak bisa diisi di kantong kulit yang lama. Harus ada yang baru dalam kehidupan kita, harus ada perubahan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus juga dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Haleluya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan, apa dibilang? Apa yang telah di belakangku lihat, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menyadari bahwa saya harus berubah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, katanya. Terus aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tidak sampai berhenti di menghadapkan diri, menghadapkan apa yang ada di hadapanku, kata Yesus Paulus. Tapi berlari. Berlari untuk apa? Berlari kepada tujuan. Dalam kita mengiring Tuhan ada tujuan. Lari kejar tujuan itu. Berarti ada perubahan dalam hidup kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Yesus bilang dari buahnya lah seseorang dapat dikenal. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita ngaku kita sudah terima Yesus, maka harusnya ada perubahan dalam hidup kita. Orang bisa lihat berubah, orang bisa menikmati buah dalam hidupmu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, kakak-kakakmu, adik-adikmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu bisa menikmati perubahan dalam hidupmu. Itulah yang Alkitab katakan untuk hasilkan buah. Tapi sebaliknya, kalau kita udah ngaku terima Yesus, kita sering beribadah kepada Tuhan, tapi mulut kita masih kasar, kelakuan kita masih jahat, kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka fitnah, dipertanyakan Yesus yang mana yang kau sembah. Harus ada perubahan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kalau engkau mau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu, belajar berubah. Baik perubahan pola pikir, perubahan tutur kata, perubahan sikap hati. Dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita harus memiliki perubahan. Perubahan adalah kunci menuju kesempurnaan. Perubahan adalah kunci untuk kita melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Karena seharusnya orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia harus mengalami perubahan. Saulus, dia mengalami perubahan menjadi Paulus. Zakheus, seorang pemungut cukai, dilawat Tuhan tatkala mengalami perjumpaan dengan Yesus. Murid-murid Yesus dari penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Lihat saudara, kita harusnya mengerti akan hal ini, bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harus ada perubahan. Harus ada perubahan, gak bisa enggak. Karena Yesus mengubahkan hati seseorang, dan kalau hatinya dijamah Tuhan, maka hidupnya pun akan berubah. Sama-sama bilang sama saya harus mengalami perubahan. Amin saudara. Apa yang perlu kita ubah? Saya pelajari yang pertama yang perlu kita ubah adalah cara pikir kita dalam menghadapi masalah dan tantangan. Orang yang belum mengenal Tuhan ngelihat masalah, ngelihat tantangan, stres. Tapi kita yang mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, melihat masalah, melihat tantangan sebagai batu pijakan, batu loncatan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Cara pandang kita, cara pikir kita dalam menghadapi masalah, dalam melihat situasi, dalam melihat rancangan-rancangan yang orang jahat buat dalam hidup kita berbeda. Itu yang harus kita ubah.
Itu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Saya harus berubah di daerah mana, pendeta? Cara pikir kita, cara pandang kita melihat masalah, melihat pergumulan, melihat rancangan-rancangan orang jahat. Yusuf tahu betul akan hal ini. Itu sebabnya dia mengubah pola pikir dia. Dia bilang sama saudara-saudaranya, engkau merancangkan yang jahat dalam hidupku, tapi aku percaya Tuhan pakai rancangan jahatmu untuk mengangkat kehidupanku. Itu yang dipegang Yusuf. Karena pola pikirnya sudah diubah, pola pikirnya sudah dipulihkan. Jadi yang harus berubah, yang saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, cara pikir kita menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap tantangan. Hari-hari ini kita lihat ada pandemi. Sebagian besar perekonomian tergoncang. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita nggak akan komplain, kita nggak akan stres, kita tetap tenang. Kenapa kita tetap tenang? Karena kita tahu hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Nah, ini yang saya bilang, keputusan kita dalam kita melihat setiap masalah, kita yang memutuskan, akhirnya akan berdampak balik kepada kita. Ada banyak orang stres ngelihat pandemik, ada banyak orang stres ngelihat PPKM, ada banyak orang kecewa pada akhirnya karena tidak dipulihkan oleh Tuhan. Penyakitnya, kesembuhan ekonominya sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau dia menyadari bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, kalau dia menyadari bahwa dalam proses pembentukan ini Tuhan sedang mendidik, mengajar saya untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi, maka tidak ada persungutan. Bangsa Israel tidak bisa melihat hal seperti itu, sehingga akhirnya lahir persungutan, lahir pengeluhan, dibinasakan oleh Tuhan. Belajar untuk merubah cara pikir kita dalam menghadapi masalah. Engkau hari-hari ini difitnah, nggak usah stres. Jangan sampai kayak orang-orang yang nggak tahu ada pertolongan Tuhan gitu loh, saudara. Sampai ada yang nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sakit, ya kan? Kenapa kita mesti stres? Kita percaya kok Tuhan kita sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita percaya kok Tuhan kita hidup. Kita percaya kok Tuhan kita bisa mereka-rekakan segala yang jahat, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Itu sebabnya perubahan ini harus kita miliki. Perubahan apa? Cara pikir kita, cara pandang kita dalam melihat setiap masalah dan pergumulan. Amin, saudara. Karena setiap masalah, setiap pergumulan itu ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, itu selalu ada. Karena itu sekarang yang mesti berubah adalah saya. Sama-sama bilang sama saya yang mesti berubah. Apa yang saya harus ubah? Cara pandang saya melihat setiap situasi. Kemarin kita sudah belajar, dalam setiap perkara-perkara yang negatif selalu ada perkara positif di dalamnya. Belajar untuk mencari hal itu. Belajar untuk melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah ketidakbaikan sebuah keadaan. Sehingga akhirnya hidup kita selalu bersyukur. Tidak ada pengeluhan, tidak ada persungutan. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, belajarlah untuk selalu berubah. Dan apa yang perlu kita ubah? Yang pertama, cara pikir kita, cara pandang kita dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan. Dan yang kedua, apa yang perlu kita ubah? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang dapat menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Masih ada dari anak-anak Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, mulutnya kasar, suka nyakiti hati anak-anak Tuhan lainnya. Dan dia bilang begini, saudara, yang penting saya nggak simpan dendam lah, pendeta. Yang penting saya udah keluarin unek-unek saya. Iya, kita keluarin unek-unek kita, tapi orang lain simpan sakit hati karena perkataan kita. Itu kan jahat, saudara. Alkitab katakan, pakailah perkataan yang membangun, pakailah perkataan yang baik, pakailah perkataan-perkataan untuk menguatkan setiap kita. Bukan justru perkataan yang melemahkan, bukan justru perkataan yang melemahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita jadi batu sandungan. Karena itu apa yang harus kita ubah? Sikap kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang dapat menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti sesama. Jangan cuma menyenangkan hati Tuhan, tapi engkau masih menyakiti hati sesamamu dengan kelakuanmu, dengan perkataanmu, dengan apa yang kau buat. Sehingga engkau berdalih, yang penting Tuhan disenangkan, yang penting Tuhan disenangkan. Hello, engkau menyenangkan hati Tuhan tapi engkau menyakiti hati sesamamu, sama saja engkau sedang menyakiti hati Tuhan.
Alkitab bilang, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan orang yang terlihat di depanmu engkau tidak bisa kasihi. Ya kan, jangan berdalih saudara dikasih dalam Tuhan dengan berpikir, oh, yang penting saya menyenangkan Tuhan lah, biarin saya nyakitin hati sesama Pak, yang penting saya senangkan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Buah dari kita mengasihi Tuhan akan terlihat dari kita mengasihi sesama. Ada buahnya, ada yang terlihat. Berubahlah. Kalau sampai hari ini kita masih suka nyakitin suami kita masih suka nyakitin hati istri kita masih suka nyakitin hati anak-anak kita masih suka nyakitin hati pasangan kita masih suka nyakitin hati adik kakak kita masih suka nyakitin hati mertua menantu kita, ayo berubah. Karena orang melihat Yesus dalam hidupmu. Kalau orang melihat Yesus dalam hidupmu, maka tunjukkan bahwa engkau adalah milik Yesus. Dengan cara apa? Membawa damai. Jadilah agen perubahan. Dimulai dari kita. Tapi engkau bilang begini, tapi pendeta, suami saya gak berubah, tapi istri saya gak berubah pendeta, bagaimana saya mau bisa berubah? Saudara dikasih dalam Tuhan, perubahan itu dimulai dari kita. Sama-sama bilang sama saya, perubahan dimulai dari saya. Kita berubah aja dulu. Karena dengan kita berubah, keadaan akan berubah. Jangan memaksakan keadaan berubah, saudaraku. Karena keadaan akan tetap seperti itu. Kitalah yang harus berubah. Cara pandang kita, sikap kita yang harus berubah. Sehingga akhirnya kita mengerti, saya harus hidup dalam perubahan yang semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Jangan merasa nyaman dengan keadaanmu saat ini. Ya cukuplah saat ini, yang penting saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan. Ayo berubah kalau masih ada yang bisa kita ubah. Ayo berubah kalau ada yang masih bisa kita ubah. Minimal kita berubah untuk orang lain. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena itu belajarlah untuk berubah. Yang pertama, apa yang perlu kita ubah? Cara pikir kita, cara pandang kita, sikap kita dalam melihat setiap masalah, dalam melihat setiap pergumulan yang terjadi di hadapan kita. Dan yang kedua, apa yang perlu kita ubah? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang bisa menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Apa yang kira-kira hari ini masih kita lakukan sehingga ada banyak anak-anak Tuhan yang kecewa melihat kelakuan saya? Ada banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya menjadi batu sandungan. Saya jadi batu sandungan bagi mereka. Apa yang ada dan masih kita lakukan hari ini? Berubah. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta, bagaimana caranya? Minta Roh Kudus tolong saya. Yang penting engkau mau dan engkau siap, maka Roh Kudus akan menuntun engkau, membawa engkau masuk dalam rencana yang ajaib. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita ubah? Sikap keseharian kita dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Ketika Yesus menjamah hati kita, ketika Yesus menjamah hidup kita, maka fokus kita bukan dunia ini lagi, Pak. Bukan dunia ini lagi. Kenapa? Karena kita mengerti ketika kita terima Yesus bahwa dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan habis. Kita akan kembali ke rumah Bapa, sehingga akhirnya perubahan paradigma kita tentang dunia tidak mengikat kita. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ngakunya punya Yesus, tapi masih hatinya masih terikat akan dunia ini. Hatinya masih terikat akan harta. Hatinya masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan. Saudara, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu gift. Itu pemberian Tuhan. Lupakah kita kepada Sang Pemberi? Sehingga akhirnya kita hanya fokus kepada pemberian-pemberiannya. Sama seorang anak, sama seperti seorang anak yang hanya fokus kepada mainannya, tidak fokus kepada orang tuanya, Sang Pemberi daripada mainan tersebut. Sampai akhirnya waktu untuk fellowship dengan Bapa lupa karena mainan-mainannya terlalu banyak. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kita harus berubah. Bahwa setiap pemberian yang dititipkan kepada kita itu adalah anugerah. Tapi jangan sampai hati kita terikat dengan pemberiannya. Biarlah hati kita selalu terikat kepada Sang Pemberi. Kita cuma pengelola, kita bukan pemilik. Ada kalanya Sang Pemilik datang meminta apa yang dititipkan kepada kita. Kita harus memberikannya, karena kita bukan pemilik. Kita cuma pengelola yang dipercayakan untuk mengelola apa yang saat ini kita dititipkan. Dan apa yang harus kita ubah yang ketiga ini adalah sikap kita dalam menjalani hidup kita di muka bumi ini.
dunia ini bukan akhir dari segala-galanya, saudara. Kita debu dan akan kembali menjadi debu. Kita tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tidak selamanya kita seperti ini. Ada waktunya. Karena itu berubahlah. Jangan sampai apa yang sementara ini, apa yang tidak kekal ini mengikat hatimu, sehingga engkau tetap terikat di dunia ini. Ikatkanlah hatimu kepada pemilik hidupmu, Yesus Kristus Tuhan. Maka akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita yang menuju membawa kita masuk dalam hal-hal yang lebih baik dan lebih dahsyat. Berubahlah, berubahlah, berubahlah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari dalam kami mengiring Tuhan harus ada perubahan dalam hidup kami. Orang yang mengaku terima Yesus, orang yang mengaku mengiring Tuhan tapi tidak mengalami perubahan, sejatinya adalah orang yang tidak mengalami Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu hari ini bahwa setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Itu sebabnya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami perubahan. Kami menjadi suami-suami yang berubah tatkala kami menghadapi masalah pergumulan dengan istri kami. Kami sebagai istri mengalami perubahan tatkala kami sedang mengalami pergumulan bersama dengan suami kami. Ubah setiap kami ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Sehingga hari ini adalah hari perubahan di mana kami mengalami titik balik untuk selalu ikut Tuhan, untuk selalu taat, untuk selalu setia. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari ini rindu mengalami perubahan, engkau yang hari ini rindu dijamah Tuhan, lawat Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka, secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, secara khusus mereka yang memberikan hati mereka, mereka yang membawa hidup mereka kepada Tuhan dan mau diubah. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh kuasa Roh Allah di dalam nama Yesus, sehingga dunia melihat mereka dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Pakai setiap kami Tuhan untuk jadi agen perubahan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kembali kami membawa setiap pokok doa kami. Kami berdoa sebab kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya kekuatan kami terbatas. Kami perlu kekuatan sorga, kami perlu kuasa Allah turun atas hidup kami. Pagi hari ini kami sepakat membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan, mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini sedang berlangsung, maupun mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar ini tatkala sedang rerun. Tuhan tolong, maupun setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa melalui WhatsApp, melalui SMS, hamba bawa setiap pokok-pokok doa ini di altar kudus Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami menyerahkan setiap kecemasan kami akan hidup kami. Kami menaruhkannya di tangan Tuhan karena kami percaya Yesus sendiri yang berdoa meminta kepada setiap kami, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami bawa setiap pergumulan kami bawa setiap masalah kami bawa setiap apa yang menjadi kecemasan, kekhawatiran kami di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab doa-doa daripada anak-anak-Mu pagi hari ini bersatu dalam doa pagi ini. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Hamba berdoa di dalam nama Yesus membawa setiap masalah rumah tangga mereka, pergumulan rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka yang sudah pergi meninggalkan mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini juga berdoa buat kesehatan ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit kami, apapun kelemahan tubuh kami, saat ini kami terima kuasa kesembuhan Tuhan di rumah kami masing-masing. Darah Yesus bilur-bilurnya menyembuhkan kau yang sakit. Dalam nama Yesus terjadi. Secara khusus hamba berdoa buat setiap mereka yang terpapar COVID. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya paru-parunya sehat, paru-parunya berfungsi normal, oksigen dalam darah sempurna sehat dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga setiap mereka yang hari-hari sedang terpapar COVID disembuhkan dan bersaksi memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka ya Roh Kudus, teguhkan hati mereka sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk pekerjaan, usaha, dagang mereka secara khusus di masa-masa pandemik ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Bahkan apa yang dibekerjakan oleh kedua tangan mereka diberkati dan buat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan mereka di perusahaan-perusahaan di mana Tuhan titipkan mereka untuk bekerja, kami doakan diberkati perusahaan-perusahaan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mereka yang hari-hari ini sedang terlilit utang piutang, di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka mengalami campur tangan Tuhan, mereka mengalami mujizat dan lawatan Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan gerakan dengan 1001 cara, dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah kami mengerti. Itu yang akan terjadi dalam hidup mereka. Setiap apa yang mereka harus bayarkan, mereka harus selesaikan di dalam nama Yesus, terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa juga menyerahkan setiap orang-orang muda yang hari ini berdoa bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini, berdoa buat pasangan hidup mereka. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa biarlah orang-orang muda ini dipercayakan Allah untuk mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengirimkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan untuk ada dalam hidup mereka. Pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Demikian pula mereka orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka agar Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Diberkati setiap apa yang menjadi rencana mereka. Tuhan bukakan jalan bagi mereka sehingga setiap pintu-pintu yang tertutup, bahkan disengaja tutup, kami doakan dalam nama Yesus terbuka. Sebab apa yang Tuhan buka akan tetap dibuka untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan sehingga setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak, dalam perusahaan yang baik, dalam perusahaan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk memiliki keturunan. Hamba ucapkan berkat suami-suami, istri-istri diberkati kesehatan reproduksi mereka. Kami doakan sehingga kandungan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus akan lahir keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa secara khusus menyerahkan hidup kami di masa-masa pandemi ini. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada masalah yang hari-hari ini mereka doakan, Tuhan kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Bapak hamba teringat buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk memiliki rumah pribadi dalam dunia ini. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari rumah yang baru, sedang berusaha mengumpulkan uang untuk membeli rumah yang baru, bagi mereka ada mujizat, bagi mereka ada campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan bagi setiap mereka. Bapak hamba juga teringat akan hubungan yang rusak, baik antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang terpecah oleh karena satu dan lain hal. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sehingga hubungan mereka kembali pulih. Kami tahu di hari-hari terakhir ini iblis akan pecahkan segala sesuatu yang bisa dipecahkan, tapi kami percaya kuasa Allah, perisai Allah memagari, membentengi setiap mereka sehingga hubungan anak dengan orang tua pulih dalam nama Yesus. Hubungan
hubungan mertua dengan menantu pulih dalam nama Yesus. Hubungan adik dengan kakak pulih dalam nama Yesus. Kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Kami ada untuk menciptakan kedamaian di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan mereka di dalam nama Yesus. Suami-suami, istri-istri dipulihkan Tuhan. Di akhir zaman ini Roh Kudus berkarya atas mereka. Kami percaya doa kami dijawab Tuhan. Kami percaya suami-suami pulih, istri-istri pulih, rumah tangga pulih, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami teringat akan orang-orang yang kami kasihi, yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan atau sedang pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Kami sebutkan nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Saudara, bawa nama-nama mereka di pagi hari ini. Doa-doamu untuk Tuhan jawab, untuk Tuhan jamah setiap hati mereka. Tuhan Yesus, kami doakan nama-nama ini. Kami bawa nama-nama ini yang kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami rindu mereka menerima lawatan Tuhan. Kami rindu mereka menerima kuasa Tuhan. Kalau ada satu dan lain hal yang mengikat mereka, yang tidak bisa membuat mereka berbalik kepada Yesus, kami patahkan kuasanya demi nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjamah, Roh Kudus melawat mereka sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah, sehingga mereka kembali kepada Tuhan, memuji dan memuliakan, beribadah kepada Yesus. Kami doakan setiap mereka. Bapa, pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami mencintai Indonesia. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, pengambil-pengambil keputusan. Kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa buat Wakil Presiden. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, buat Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami berdoa buat Ketua BIN. Kami berdoa KPK yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengambil keputusan di daerah, ya Tuhan, baik wali kota, gubernur, bupati-bupati yang ada, kami ucapkan berkati dalam nama Yesus. Mereka ditolong Tuhan, mereka ditopang Tuhan dengan hati yang mengasihi bangsa mereka, dengan hati yang mau berkorban, dengan hati yang mengasihi orang-orang, dengan hati yang senantiasa Tuhan gerakan untuk mengerjakan apa yang membangun bagi bangsa dan tempat di mana mereka memimpin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut dan gentar akan Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga mereka mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa teringat akan setiap mereka yang berjerih lelah berkorban sebagai orang-orang yang berdiri di garda terdepan, baik dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, mereka yang volunteer yang ada, TNI, Polri. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan menopang setiap mereka agar mereka tetap sehat. Mereka dijaga Tuhan, mereka dipagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Dijauhkan mereka dari mara bahaya, dijauhkan mereka dari paparan virus-virus COVID. Dalam nama Yesus, baik mereka maupun keluarga mereka dipagari oleh Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat mereka disertai Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini, bahkan pandemik yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat setiap berita yang kami boleh lihat. Semakin hari keadaan semakin baik, semakin hari kami lihat yang terpapar semakin menurun, yang sakit semakin menurun, yang sembuh semakin meningkat, yang mati tidak ada lagi. Dalam nama Yesus kami perkatakan, kami rebuh terjadi atas bangsa kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangsa kami dipulihkan, daerah-daerah di mana kami tinggal diberkati Tuhan, kota-kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat setiap mafia-mafia rumah sakit, mafia perobat-obatan, mafia mereka yang orang-orang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan terpapar COVID. Tuhan jamah dalam nama Yesus, pulihkan hati mereka Allah. Bahkan Tuhan singkapkan segalanya, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, jalan-jalan mereka yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini.
Kami ucapkan berkat hari ini penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini penuh dengan kuasa Allah. Hari ini penuh dengan mujizat. Bahkan setiap pergumulan yang akan kami jalani hari ini, kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya, karena itu kita berkata-kata, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat firman yang kita pelajari hari ini, berubahlah oleh pembaharuan budi kita, berubahlah cara pikir kita menghadapi masalah, berubahlah kelakuan karakter yang masih jahat terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan berubahlah dalam sikap kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di muka bumi ini. Maka kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah apa yang mereka usahakan di dalam nama Yesus. Terlebih diberkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan dari sorga, turun berlimpah-limpah atas hidup mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Link Zoom tetap sama, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.